Ya, hari ini kita ingin bahas firman Tuhan dengan tema sabi saat menghadapi insecure. Sabi ini mungkin bagi beberapa orang belum tahu ini apa nih artinya. Sabi itu artinya berani bertindak. Berani bertindak. Ini istilah Giris bilang istilah medsos ini. Nah, jadi sabi itu berani bertindak waktu kita sedang tidak aman, tidak nyaman, tidak berada dalam rasa aman, karena ya ini bukan kita melihat masalah yang ada, justru dari firman Tuhan ini kita akan melihat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus melihat dari perspektif yang benar. Karena Tuhan sedang bertindak, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar yang kita sendiri nggak sadar bahwa Tuhan mau kita masuk dalam atmosfernya lah, masuk dalam arenanya sehingga kita tahu bagaimana menikmati kasih karunia Tuhan. Walaupun kita sedang tidak aman, tidak nyaman. Nah, kenapa saya ingin ngangkat ini? Karena memang melihat berita-berita yang ada itu bukan berarti kita ini aman. Ini kenapa terus perang antara Israel sama Hamas. Dan itu banyak orang yang makin benci pada Israel. Padahal kalau dulu Israel itu memberontak kepada Tuhan, iya. Tapi Tuhan itu begitu setia kepada Abraham. Bukan pada Israel. Kepada Abraham. Dan Tuhan pegang janjinya. Kalau Tuhan sudah janji, berarti dia harus lakukan. Benar? Dia lakukan. Dan ini yang dia lakukan kepada Israel. Makanya Israel itu semua dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia kembali ke tanah Israel. Israel bukan negara penjajah. Walaupun Indonesia katakan Israel negara penjajah. Terus terang saya ingin katakan Israel bukan negara penjajah. Karena dia menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Makanya saat ini ke depan banyak orang yang akan berkata bukan demi Tuhan yang mengeluarkan Israel dari Mesir. Tapi orang-orang akan berbicara demi Tuhan yang memulangkan orang-orang Israel dari seluruh penjuru dunia. Mari kita buka firman Tuhan dari Yeremia 23 ayat 7 dan 8. Ini firman Tuhan. Jadi saat-saat ini penggenapan janji-janji Tuhan yang luar biasa kepada Israel. Makanya situasi saat ini kita juga harus perhatikan dan kita mesti lihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, Yeremia 23 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Yeremia 23 ayat 7 dan 8. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Jadi bukan saat itu, tapi waktunya. Bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi itu tempo dulu. 3.500 tahun yang lalu. Nah ayat 8. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Jadi artinya ini Tuhan yang berjanji dan orang-orang akan mengatakan demi Tuhan yang memindahkan, yang memulangkan. Makanya saat-saat ini bangsa-bangsa membenci Israel, mengutuk Israel, bukan karena Israelnya. Karena iblis yang bekerja. Kita harus tangkap di sininya nih. Iblis bekerja menyesatkan bangsa-bangsa, termasuk bangsa yang betul-betul disesatkan seolah-olah nih untuk menentang kehendak Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini membuat perubahan dalam dunia ini. Dan ini yang membuat kita tidak nyaman juga, insecure. Ini kita harus siap. Kita harus siap. Oh, kalau gitu Tuhan janganlah pulangkan Israel. Enggak bisa. Itu pasti terjadi. Dan akan terjadi perang yang mana mereka akan dikerahkan untuk perang kepada Israel.
Dan ini terjadi perubahan. Orang-orang pintar bilangnya geopolitik. Sudah terjadi perubahan geopolitik. Jadi nanti semua akan goncang. Termasuk Indonesia juga. Nah, keadaan insecure ini kita harus siap hadapi. Makanya kalau orang-orang muda, biasanya orang-orang muda pikir, aduh saya mau secure. Secure bagaimana? Cari uang banyak-banyak. Betul, nggak salah. Tabungan banyak-banyak, nggak salah. Tapi jangan mengandalkan keamanan kita, rasa aman kita di uang. Tapi bagaimana kehendak Tuhan kita prioritaskan dalam hidup kita. Kita harus menangkap apa sih kehendak Tuhan saat ini, dan kita harus lakukan apa sih yang harus saya lakukan dalam menghadapi semuanya ini. Bahkan ada pakar bilang antara 2024 sampai 2027 ada perubahan yang luar biasa membuat goncang dunia ini. Saya mengajak kita si jemaat, ayo kita sama-sama jangan biarkan masing-masing jalan. Ayo kita bisa bersama-sama nih bersatu. Apa sih yang kita harus lakukan nih? Apa yang kita bisa doakan bersama-sama? Apa yang kita bisa diskusi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada? Karena perubahan ini begitu cepat dan itu akan membuat kaget. Kita akan merasa tidak nyaman. Tidak nyaman, semua dibuat tidak nyaman. Tapi kita harus berani bertindak menghadapi ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini membuat kita ada juga yang gagal. Ada juga yang akan merasa banyak kehilangan duit. Ada. Ada yang merasa nanti akan mengalami masalah yang kok begitu berat tekanan hidupnya. Ada. Tapi semuanya ini jangan hadapi sendiri. Tapi ayo kita sama-sama menjadi satu komunitas, jadi satu keluarga. Saling menguatkan, saling bahu-membahu dalam menghadapi situasi yang ada. Nah, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat contoh-contoh yang ada. Orang-orang yang dalam keadaan tidak nyaman, tapi dia berhasil bangkit menghadapi, berani bertindak. Nah, kalau saya buka slide satu ini, ada yang tahu nggak ini siapa? Ini orang terkenal nih. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Dia terkenal, dia kaya. Dia sebagai host yang wawancara yang luar biasa. Ya memang dari Amerika dan dia orang yang luar biasa. Tapi perhatikan, waktu kecil, nah orang tuanya cerai. Dia tinggal sama mamanya di lingkungan yang sangat keras. Umur 9 tahun, dia diperkosa sama pamannya, sama sepupunya. Wah, itu sakit sekali dia. Umur 14 tahun, dia hamil dan waktu dia melahirkan anak laki-lakinya meninggal. Oke, umur 14 tahun. Jadi dia begitu terpukul sekali. Nggak nyaman, nggak aman. Dan sejak itu dia meninggalkan lingkungan mamanya dan lingkungannya karena dia tahu bahwa ini nggak aman bagi dia. Dia pergi dengan papanya, dan papanya memang orangnya keras, didikannya keras. Papanya selalu mengajar dia, ayo kamu harus belajar. Kamu harus membaca dan meringkas setiap akhir pekan, dan itu membuat dia menjadi orang yang disiplin, punya disiplin dan cerdas, dan punya bangkitlah rasa percaya dirinya. Biasa kalau orang setelah diperkosa dan punya hamil dan pernah sempat melahirkan, dan itu pasti sebagai wanita dia merasa kayak down sekali, merasa terpukul. Dan akhirnya sangat membangkitkan semangat dia sehingga dia bisa belajar dan fokus pada sekolahnya. Dan waktu dia kuliah di Tennessee State University, dia dapat dia ambil jurusan komunikasi. Dia dapat beasiswa. Karena jadi pintar, dia memang cerdas. Nah, sebelum dia membuat acara talk show-nya sendiri, jadi talk show-nya dia tuh kayak, kalau di Indonesia ini kayak kayak Mata Najwa, terus kayak yang di Kompas itu ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada talk show sendiri.
Sebelum dia dikenal, dia berapa kali menawarkan kepada TV tolak dia. Kenapa? Kamu kulit hitam. Jadi, waduh, dia betul-betul ditolak. Dia bilang, kamu nggak cocok, kamu nggak growing, nggak ini. Waduh, itu membuat dia jadi bisa saja terpukul. Tapi dia tetap optimis. Dia akhirnya menjadi orang yang sukses dan dia bisa berhasil terkenal. Bahkan dia sekarang udah jadi kaya raya. Kenapa? Karena dari rasa tidak nyaman, dia berani bertindak, dia buat perubahan. Dia tidak biarkan dirinya terus berada dalam ketidaknyamanan. Tidak merasa diri jadi korban. Tapi dia bangkit untuk bisa menang. Nah, inilah hidup kita yang Tuhan mau dalam hidup kita saat ini. Sehingga kita jangan melihat keadaan situasi yang kita hadapi. Tapi kita harus tahu, Tuhan sedang buat apa? Kehendak Tuhan apa dalam situasi seperti ini? Dan saya harus buat bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang kita harus belajar setiap hari, menangkap apa yang memang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat contoh orang yang betul-betul terpukul sekali. Dia seorang nabi yang luar biasa. Dia nabi yang masih muda, dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi. Dia orang yang memang setia kepada Tuhan. Dan kondisinya, situasi yang dia hadapi sangat berat. Itu Nabi Yeremia. Nabi ini lahirnya tahun 645 sebelum Masehi. Jadi dia terpanggil menjadi seorang nabi oleh Tuhan pada waktu umur 18 tahun. Ngomongnya masih berepotan. Masih gitulah. Masih nggak fasih bicara. Jadi waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk jadi seorang nabi, dia bilang, Tuhan, saya nggak pandai bicara. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidah? Dan akhirnya dia taat kepada Tuhan dan dia betul-betul berani menjadi seorang nabi yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan tidak mudah loh Bapak Ibu, apa yang dia alami. Karena pada waktu itu, Israel lagi bobrok. Lagi suka menyembah berhala. Bukan hanya menyembah berhala, ada orang-orang yang bertugas sebagai nabi-nabi. Nabi-nabinya ini nabi-nabi yang cari muka. Kalau raja bilang, Nabi, apa yang saya harus buat ini? Ya sudah raja, maju aja. Padahal itu menjebak, hanya menyenangkan. Karena nabi-nabi ini yang penting cuan. Menyenangkan, tapi nggak ada pesan Tuhan yang jelas untuk raja, untuk pemimpin-pemimpin bangsa itu. Dan mereka betul-betul nabi-nabi itu, apa ya? Yang penting saya dapat uang sebanyak-banyak ya dari raja. Kan kalau raja, kalau disenangkan oleh nabi-nabi, langsung dikasih duit banyak. Itu yang memang kenyataan yang ada. Makanya tidak sedikit juga, ya ada juga orang-orang yang deketin pengusaha-pengusaha besar hanya untuk dapat uang aja, hanya dapat uang, hanya menyenangkan. Oh dosa nggak apa-apa dosa, nggak apa-apa dosa. Ada satu kali, kami tahu orang hamba Tuhan diajak salah satu bos ke Australia. Bos ini mau main kasino. Hamba Tuhan ini diajak untuk temani pengusaha ini main kasino. Aduh, ampun deh. Walaupun biasanya ada orang-orang kaya kayak gitu, biasanya hanya untuk fun aja sih main kasino. Ada. Tapi sangat sayangkan kalau hamba Tuhan ini nggak tegur. Kasino itu dosa. Walaupun hanya untuk main fun aja, karena dia nggak ada masalah kalau dengan uang, jumlah uang yang ada. Tapi itu tetap dosa. Makanya Yeremia itu menghadapi nabi-nabi palsu dan imam-imam yang hanya menyenangkan para raja yang mementingkan diri sendiri dan menguruk keuntungan. Dan itu yang membuat Yeremia terus bergumul, bergulat,
Bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan. Waktu dia sampaikan firman Tuhan, dia langsung di penjara. Bukan di penjara biasa ya. Itu di penjara itu pada zaman itu tuh masukin sumur. Wah, itu membuat Yeremia, Tuhan sampai kapan saya harus mengalami seperti ini. Dan itu membuat dia juga bergumul bagaimana dia makin hari makin mengandalkan Tuhan. Dia banyak menangis untuk bangsanya ini. Ini betul-betul dia insecure. Ditambah lagi Nebukadnezar, Raja Babel, ingin menyerang Yerusalem. Waktu mau menyerang Yerusalem, Yeremia bilang gini sama raja, bertobat, serahkan diri aja. Nabi-nabi palsu itu bilang gini, dia ini nggak taat nih, dia nggak nasionalis, nggak mencintai bangsa kita, dia harus dipenjara. Padahal Yeremia bilang gini, sekarang waktu Tuhan menyerahkan engkau kepada Babel. Tapi dia disangka bukan sebagai pengkhianat bangsa. Wah, sangat menyakitkan bagi Yeremia. Sampai akhirnya Yerusalem dirubuhkan, bangsa Israel itu ditawan, dibawa ke Babel. Itu yang membuat Yeremia begitu sedih sekali. Dan dia tuangkan ini dalam kitab Ratapan. Dalam kitab Ratapan. Ratapan itu adalah tangisan. Itu Ratapan betul-betul dia dia betul-betul ungkapan hatinya yang sangat pedih. Dan mari kita lihat Ratapan 3 ayat 1 dan selanjutnya. Bagaimana insecure daripada Nabi Yeremia. Rasa tidak amannya Nabi Yeremia ini, Bapak Ibu. Mari kita buka dalam Ratapan 3 ayat 1 sampai 20. Keadaan yang mana pergulatan hati Yeremia dalam situasi yang dia alami setelah Babel menguasai Yerusalem. Bukan hanya menguasai saja, tembok Yerusalem dirobohkan, bait Allah dirobohkan, perbendaharaan barang-barang yang ada di bait Allah itu dirampas oleh Babel. Nah, dikatakan demikian dari ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Jadi murka Tuhan kepada Israel itu Yeremia melihat langsung. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Jadi situasi sangat berat yang memang tidak ada harapan lagi. Sesungguhnya aku dipukulnya. Jadi Yeremia merasa dipukul oleh Tuhan sendiri. Berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Jadi nggak ada semangat lagi. Rasa ada kurus sekali, dia merasa betul-betul nggak berdaya. Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Jadi betul-betul setiap hari dia menangis. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ini keadaan dia. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Jadi situasi yang dia hadapi saat ini. Ini keadaan yang memang betul-betul dia merasa doanya sudah tidak didengar oleh Tuhan. Dia merasa sudah sangat berat. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ayat 10, laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Jadi situasi yang dia hadapi. Mungkin kita nggak mengalami seperti yang Yeremia alami. Tapi ini yang dia ungkapkan. Pergulatan hatinya. Sampai pernah satu kali dia berdoa gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu panggil aku jadi nabimu Tuhan? Aku menderita sekali. Sampai begitu. Memang dia sangat situasi yang tidak mudah. Nah, dalam ayat 12, ia dikatakan ia membidikan panahnya. Jadi dia katakan Tuhan kok membidikan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah. Jadi selalu ditembak.
Dan itu melukai dia. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Jadi betul-betul dia sangat ada sakit hati juga. Terluka. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jadi dia melihat kok Tuhan membiarkan dia dalam hidup dalam kepahitan. Memberi aku minum ipu. Dalam ayat 16, ia menemukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikir. Ia menekan aku ke dalam debu. Ia menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Saudara bisa bayangkan, sampai dia lupa kapan dia bahagia terakhirnya. Kapan dia bisa tertawa terakhirnya itu. Ini yang dia alami. Terus dikatakan lagi, sangkaku, hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ini keadaan betul-betul dia rasa tidak aman. Kalau dibilang udah titik paling rendah, udah bukan hanya titik terendah lagi, paling minus di dalam. Jadi situasi yang sangat berat bagi Yeremia. Dan ini bagi dia ini betul-betul insecure. Tidak aman. Tidak ada harapan lagi. Saat ini aja nggak ada harapan, apalagi masa depannya, besokannya. Tapi mari kita perhatikan bagaimana dia berani bertindak sabi saat hadapi insecure. Dalam ayat 21 dikatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Wow. Jadi saat dia lagi terpuruk sekali dalam titik yang terendah, Bapak Ibu, dia katakan hal-hal ini yang aku harus perhatikan. Jadi dia tahu ada sesuatu yang dia harus rubah dalam cara pandangnya. Harus dia rubah cara pandangnya. Dan dia katakan, sebab itu aku akan berharap. Apa yang diharapkan? Ini dia, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habisnya rahmatnya. Situasi apapun yang kita alami, keadaan di mana kita tidak lagi ada harapan dalam hidup kita, hancur hidup kita, sudah langsung kita katakan kalau kayak gini lebih bunuh diri aja. Mari kita lihat contoh dari Yeremia ini. Inilah oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih setia Tuhan itu kepada kita, asal kita berharap kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Memang kemarin kita sedih, kita menangis, kita menjerit kepada Tuhan. Kita mau mengatakan apa saja kepada Tuhan, silakan. Tapi harus kita perhatikan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap perhatikan kehidupan kita. Orang boleh buat apa saja tentang kita. Orang boleh katakan apa saja tentang kita. Orang boleh menghancurkan hidup kita. Tapi kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Makanya tema tahun kita ini, ulang tahun kita besok sampai nanti tahun depan. Kasih setiaku, kata Tuhan, tak akan beranjak daripadamu. Jadi situasi yang kita alami Bapak Ibu, kalaupun juga kita berdoa untuk sakit penyakit kita, tapi Tuhan nggak angkat sakit penyakit kita, Tuhan tidak sembuhkan kita, kita tetap katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini sabi, jadi berani bertindak. Ada berani bertindak iman. Bahwa kita tetap diperhatikan oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menyudahi kasih setianya. Selalu melanjutkan kasih setianya. Dan rahmatnya tidak pernah habis. Tidak pernah kering dalam hidup kita. Boleh musim kering dunia ini. Tapi Tuhan tidak pernah
kering kasih rahmatnya bagi kita. Ini yang kita harus imani, bertindak. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara lagi keadaan yang sangat terpuruk, merasa sendiri, merasa tersakiti, merasa betul-betul orang lain nggak peduli dalam hidup saudara, ini yang harus kita katakan. Hai jiwaku, perhatikanlah ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saat kita lagi putus asa dan kita tidak lagi minta Tuhan jalan keluarnya apa sih dari masalahku ini? Apa sih yang harus aku lakukan? Aduh, aku nggak ngerti Tuhan bagaimana cara menghadapi semuanya ini. Sebelum kita dapatkan rahmat, jalan keluar, hikmat dari Tuhan, kita harus katakan pada jiwa kita, hei jiwaku, walaupun saya belum mendapatkan jalan keluar dari masalah saya harus perhatikan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu katakan ini Bapak Ibu. Ini tindakan iman. Orang terus-menerus menyakiti kita. Sekeliling kita seolah-olah kita seorang diri berjuang. Selalu katakan pada jiwa kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ini yang kita terus, ini perjuangan kita loh Bapak Ibu. Ini kita hanya dapatkan bukan karena kita mendapat dukungan doa dari orang lain. Tapi kita bangkitkan iman kita. Ada sabi, ada tindakan iman. Berani bertindak, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau misalnya, biasanya sih Bapak Ibu, orang yang mengandalkan gaji, setiap tanggal 15, biasanya selalu ada opening. Bukan opening membuka, opening. Jadi sakit kepala. Opening. Saat seperti itu, katakanlah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi kita bangkitkan iman kita. Dan percaya kita tetap makan kok. Jadi apapun situasi yang kita alami, kita selalu katakan, sabi kita ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 dikatakan lagi, selalu baru tiap pagi. Kemarin kita lagi susah, sepanjang hari kemarin kita lagi susah. Bangun pagi, jangan ingat susah kita. Bangun pagi kita katakan, Tuhan terima kasih, karena kasih setiamu tak berkesudahan bagi saya. Selalu rahmatmu selalu baru, dan selalu tak habis-habisnya bagi saya. Setiap pagi, ada aja. Jadi jangan bangun pagi ingat kesusahan kemarin. Bangun pagi percaya bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita sepanjang hari itu. Karena sebenarnya waktu kita lagi tidur, Tuhan sedang siapkan berkat-berkatnya bagi kita sepanjang hari. Besok itu waktu kita lagi tidur malam. Jadi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita kasih setianya yang luar biasa. Ini yang membangkitkan iman kita, saudara. Ini yang membuat kita jadi semakin semangat. Jadi cara pandang kita yang berubah ya. Jadi kita harus mengerti bahwa selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi hari ini lebih besar daripada hari kemarin. Kesetiaan Tuhan, kebesaran Tuhan akan lebih besar hari ini daripada hari kemarin. Kalau kemarin saya pernah ada susahnya juga, hari ini kesetiaan Tuhan lebih besar daripada apa yang saya hadapi kemarin. Dalam ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi Tuhan adalah kekayaan kita, bagian kita, warisan yang kita terima. Walaupun kita nggak punya sesuatu yang kita andalkan dalam hidup kita, tapi kita katakan Tuhan adalah bagianku, kekayaanku. Ini sabi kita, Bapak Ibu. Waktu kita sedang menghadapi rasa tidak aman dalam hidup kita.
Dan kita harus berani mengatakan ini dalam hidup kita setiap hari. Apapun yang kita alami, kita harus berani katakan. Nah, akibat daripada sabi dari Yeremia ini, mari kita lihat dalam ayat 25 sampai dengan ayat 36. Dikatakan demikian. Jadi cara pandangnya kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 24, itu sampai ayat 20 itu negatif semua. Istilahnya boleh dikatakan toksik, racun. Tapi begitu ayat 21 sampai 24, itu karena dia berani bertindak sabinya, nah itu mengakibatkan ayat 25 sampai 36 itu berubah cara pandangnya. Masalahnya masih ada, tapi cara pandangnya yang berubah. Dikatakan demikian. Tuhan adalah apa? Baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tadi dia bilang, Tuhan menekan aku, Tuhan menusuk aku, Tuhan melawan aku, Tuhan mau melukai aku. Tapi di ayat 25 berubah. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Wah, ini kemenangan tuh Bapak Ibu. Ada kemenangan. Jadi situasi apapun yang kita alami, nanti pun juga situasi mungkin nggak lebih baik lagi ke depan, tapi percayalah Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tadi sebelumnya, kok Tuhan menekan aku sih, memenjarakan aku dengan situasi yang sangat berat. Tapi dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat 27, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi kalau misalnya, aduh kok ini saya jadi beban ya, ada beban. Nggak apa-apa. Baik pada masa mudanya. Biar ia duduk sendiri dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Jadi ada pergumulan-pergumulan yang memang tidak mudah, tapi dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Biar ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Jadi betul-betul menangis di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Biar ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biar ia kenyang dengan cercaan. Wah, ini nggak enak ini. Kalau bisa, dalam nama Yesus, nyala ini. Tapi kalaupun juga alami ini, hari. Kalau ada yang memfitnah kita, jangan dilawan. Jangan dilawan. Dalam ayat 31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga apa? Menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi ingat, kalau lagi susah saat ini, percayalah, Tuhan tetap menyayangi kita kok. Karena ia tidak dengan lerah hati dia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi. Atau yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya. Masakan Tuhan tidak melihatnya? Jadi artinya gini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang mencercar kita, masakan Tuhan nggak melihat sih? Memang Tuhan biarkan, Tuhan izinkan itu terjadi, supaya apa? Karena Tuhan ingin membuat kita jadi kuat. Luka itu membuat kita jadi kuat. Dan itu sebabnya, percayalah, Tuhan memperhatikan. Makanya, sabi ini membuat kita akhirnya bisa punya perubahan cara berpikir kita. Bahwa Tuhan tetap memperhatikan hidup kita. Nah, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu salah satu aktor yang cukup terkenal dari Hollywood. Coba, ada kenal ini enggak? Ya, Will Smith. Dia memang beberapa tahun yang lalu dia buat kesalahan, dia menampar host ya apa yang di acara Oscar sehingga dia akhirnya di blacklist oleh Oscar. Tapi dia punya kesaksian Bapak Ibu yang cukup baik. Dia penyayang keluarga, dia orang yang memang betul-betul menyayangi keluarga. Will Smith ini seorang yang terkenal dengan film-film action di Hollywood
Dan dia punya masalah lalu yang memang keram. Waktu masa kecilnya, dia tidak seperti anak-anak lainnya yang pada umumnya dia mendapati kedua orang tuanya berpisah pada waktu dia masih usia 13 tahun. Wah, bagi anak remaja kalau lihat orang tua berpisah, itu sangat menyakitkan. Meskipun ia hidup dalam keluarga yang menengah, tapi perpisahan orang tuanya ternyata cukup membuatnya frustrasi. Namun Will Smith sadar bahwa masa depannya tidak boleh terpengaruh oleh kondisi orang tuanya. Dia sadar bahwa itu dia tidak boleh dipengaruhi. Will Smith akhirnya menjadi siswa yang pandai dalam sekolahnya, bahkan dia dijuluki The Prince. Jadi pangeran yang dia memang mampu mengatasi setiap persoalan di sekolah. Dan dia juga mahir dalam pelajaran matematika. Dan waktu dia mau belajar dan dia karena berkat kepadanya dia bisa melanjutkan pendidikan ke universitas, dan di sana dia punya cita-cita bukan hanya sebagai intelektual, tapi dia punya cita-cita ingin jadi rapper, jadi yang penyanyi yang terkenal. Dan waktu dia katakan bahwa dia ingin jadi rapper profesional, daripada melanjutkan ke universitas, orang tuanya tidak izinkan, dan orang tuanya bilang, kamu boleh buktikan dulu satu tahun apakah ini betul-betul benar nggak nih kamu jadi rapper. Dan memang dia waktu jadi rapper itu dia bisa buat 3 album. Kalau dulu Bapak Ibu bikin lagu, untuk terkenal harus pakai album. Satu album bisa 10 sampai 12 lagu. Kalau saat ini kan beda. Kalau mau terkenal ada satu lagu, nyanyikan aja, masukin YouTube. Kalau dulu harus ada album, dan membuat album ada biaya. Biayanya musiknya, biaya studionya, dan semua harus ada biaya yang sangat tinggi. Nah, waktu 3 album dia berhasil. Tapi waktu album yang keempat dia gagal. Dan dia punya utang yang banyak sekali. Dia akhirnya dalam waktu singkat hancur hidupnya. Nah, dalam keadaan gagal itu, dia betul-betul terpuruk dan dia harus menanggung hutangnya yang besar. Namun puji Tuhan, ada pacarnya pada waktu itu melihat prihatin melihat Will Smith ini karena tidak semangat dan hilang semangat hidupnya dan tidak bahagia. Akhirnya Will Smith ini pacarnya mendaftarkan Will Smith untuk mengikuti casting dalam menjadi aktor. Jadi dia ikutin casting jadi aktor, dan akhirnya banyak orang yang suka waktu dalam film itu, dan akhirnya Will Smith menjadi bintang film. Nah, di sini yang kita belajar adalah setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan yang sampai terpuruk. Tapi paling tidak kita harus bangkit. Keadaannya insecure bisa membuat kita gagal. Tapi percayalah, Tuhan tidak selamanya membuat kita seperti itu. Harus bangkit. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ini yang kita harus bangkitkan dalam hidup kita. Kalau kita mengalami insecure, pastikan dalam hidup kita tak berkesudahan kasih setia. Tak habis-habisnya rahmat. Kalau Bapak Ibu Saudara menangis sepanjang malam, bangun pagi, pastikan tak berkesudahan kasih setianya. Tak habis-habisnya rahmat. Kalau ibu-ibu, biasanya ibu-ibu bangun pagi sudah harus pikir, masak apa nih untuk keluarga saya. Sebelum masak, katakan, tak habis-habisnya kasih setianya. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Jadi harus katakan demikian. Kenapa? Memberi semangat. Bagi yang bekerja, memang biasa kalau bekerja itu Monday itu I hate Monday. Saya benci hari Senin. Rutin lagi. Tapi saya ingin katakan, tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Selamatnya selalu baru tiap pagi. Katakan demikian. Katakan. Sehingga kalaupun kita menghadapi tugas yang berat, kita tahu Tuhan memperhatikan hidup kita.
Mari kita berdoa.